wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Lania sebagai guru mata pelajaran agribisnis pakan ternak unggas. Materi yang akan disampaikan hari ini mengenai materi pembuatan pakan ternak untuk unggas untuk KD kelas 11. Materi yang pertama akan menyampaikan tentang praktek pembuatan pakan. Yang pertama dilakukan, kita harus melakukan persiapan, kemudian membuat formulasi, dilanjutkan dengan mengecilkan ukuran partikel pakan, dilanjutkan lagi dengan mencampur pakan yang telah jadi. Setelah itu dilakukan penimbangan, pengemasan, dan penyimpanan. Baik, untuk awal kita melakukan proses pengecilan ukuran partikel pakan. Alat yang digunakan untuk mengecilkan ukuran partikel pakan, alat yang kita miliki adalah dismill. Dismill berfungsi untuk mengecilkan ukuran partikel pakan yang tadinya berupa butiran. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecilan ukuran partikel, kita harus menimbang kembali bahan pakan yang telah dikecilkan tadi untuk mengetahui berapa banyak penyusutan yang terbuang atau yang hilang selama proses pengecilan ukuran partikel pakan. Selanjutnya, setelah dilakukan penimbangan atau dosing, kita kemudian mencampur pakan yang sudah jadi ke dalam mixer untuk menghomogenkan semua pencampuran yang kita lakukan. Setelah itu, pakan kemudian dibentuk menjadi pelet. Setelah pakan menjadi pelet, kemudian dimasukkan ke dalam karung kemasan sebanyak 50 kg. Setelah itu, dilakukan penjahitan menggunakan mesin jahit karung, lalu pakan disimpan berbentuk stafel, disimpan di atas palet kayu untuk menghindari kerusakan ketika proses penyimpanan. Setelah itu, pakan bisa langsung diberikan kepada ternak. Mari kita simak proses pembuatan pakan ternak unggas berbentuk pelet untuk ternak ayam broiler. Tahap awal pembuatan pakan yang pertama kita lakukan adalah menimbang bahan pakan yang akan dikecilkan ukuran partikel. Contoh bahan pakan yang akan dilakukan penimbangan untuk dikecilkan ukuran partikel pakannya adalah jagung kuning. Langkah awal, kita menyalakan terlebih dahulu timbangan, kemudian dikalibrasi, baru dilakukan penimbangan. Setelah itu, dimatikan kembali. Langkah kedua, kita mengecilkan ukuran partikel pakan. Tahap awal, kita menyalakan terlebih dahulu dismill, kemudian memasukkan bahan pakan yang akan dikecilkan, kemudian dibuka tuas atau penutupnya, kemudian ditampung hasil yang sudah berupa tepung. Langkah ketiga, kita melakukan penimbangan ulang bahan pakan yang telah dikecilkan ukuran partikel pakannya. Sama seperti langkah pertama, kita lakukan menghidupkan alat timbangan, kemudian dikalibrasi, baru dilakukan penimbangan. Langkah ketiga, kita melakukan pencampuran pakan menggunakan mixer agar bahan pakan yang dicampurkan menjadi lebih homogen. Bahan pakan yang dicampurkan terdiri dari jagung kuning, dedak padi, dan konsentrat. Setelah dilakukan pencampuran hingga bahan pakan homogen kurang lebih sekitar 15 menit, lalu kita lakukan penimbangan untuk dikemas. Kemasan yang biasa digunakan pada pakan unggas adalah sebanyak 50 kg. Setelah itu, langkah terakhir, kita menggunakan mesin jahit karung untuk menutup bagian penutup atas dari karung tersebut. Yang terakhir, kita lakukan penyimpanan atau storing sebelum pakan diberikan kepada ternak unggas. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku dimanapun kalian berada.
Jadi kesimpulan untuk pembelajaran kali ini, kita menggunakan komposisi dari 3 jenis bahan pakan, yaitu jagung, bedak padi, dan konsentrat. Untuk komposisi yang terbanyak kita menggunakan jagung karena jagung memiliki kadar beta karotin yang lebih tinggi dibandingkan 2 bahan pakan yang lain. Terakhir, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Demikian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.